Assalamualaikum Sobat Ojihan, pada video kali ini kami akan menyampaikan alur cerita film Tiger Nageswara Rao yang dirilis pada tahun 2023. Film ini bercerita tentang legenda India, tentang seorang pencuri yang mencuri demi kepentingan rakyatnya. Banyak yang bilang kalau film ini adalah Robin Hood versi India. Oke, bagaimana ceritanya? Mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperkenalkan Inspektur Vismanat, yang dipanggil ke New Delhi oleh Sekretaris Perdana Menteri India bernama Rajput. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan 3 petugas polisi, yang meminta Vismanat menceritakan bagaimana asal-usul nama Tiger tersebut, Nageswara Rao, atau yang sering disapa Nagi. Pasalnya polisi saat ini sedang kebingungan menghadapi banyak kasus yang disebabkan olehnya, dan tidak ada yang bisa diselesaikan. Salah satunya, Tiger baru saja kabur dari penjara dan merampok kereta menuju Madras yang penuh bibit dan hasil panen. Oh, kisah Tiger terakhir, Vismanat ingin bercerita tentang masa lalu Tiger. Konon Tiger lahir di kota Stuartupuram, di mana pada saat itu kota tersebut dikuasai oleh mafia kejam bernama Yelamanda. Bahkan saking kejamnya, ia tak segan-segan membunuh siapapun yang berani mencuri barang miliknya. Kekejaman dirasakan Nagi, saat ia dan ayahnya meminta pinjaman, karena daerahnya sedang mengalami kekeringan. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil apapun. Akhirnya pada malam itu, Tiger, ayahnya, dan temannya yang bernama Yari memutuskan untuk masuk ke rumah Yelamanda dan mencuri makanan, yang mana Tiger dan ayahnya masuk ke dalam sementara Yari sedang berjaga. Singkat cerita, setelah selesai, Tiger berhasil keluar dari tembok. Namun ayahnya terjebak sehingga membuat anak buah Yelamanda bangkit dan menahan kakinya. Akhirnya dalam situasi tersebut, sang ayah memerintahkan Tiger untuk memotong kepalanya dan segera melarikan diri. Karena lebih baik dia segera mati daripada merasakan betapa kejamnya siksaan Yelamanda terhadap orang yang mencuri uangnya. Setelah ayahnya menghilang, Tiger dan Yari pergi tanpa tujuan. Hingga mereka bertemu dengan seorang pria bernama Gajala Prasad yang menantang beberapa warga sekitar untuk mengambil uang yang dimasukkan ke dalam panci yang ada kalajengkingnya. Dan siapa yang berhasil, uang itu akan menjadi miliknya. Tak lama kemudian, Tiger mendatangi pria itu dan memasukkan air ke dalam panci, lalu mengambil uang itu dengan begitu mudahnya. Melihat kemampuan Tiger dalam berpikir cepat, Gajala pun sangat terkesan. Lalu ia menawarkan Tiger dan Yari untuk menjadi muridnya. Dan sejak saat itu keduanya mulai melatih kekuatan otot, kekuatan fisik, dan pertahanan diri hingga menjadi sangat kuat dan mulai membangun geng sendiri untuk melawan Yelamanda. Alhasil, beberapa tahun kemudian, Yelamanda memimpin pertemuan dengan beberapa preman terkenal di kota tersebut. Saat itu, dia sedang mencari seseorang yang berani memimpin misi preman tersebut. Dan dari situlah untuk pertama kalinya Tiger memperkenalkan dirinya. Melihat keberanian Tiger, kakak Yelamanda yang saat itu bernama Si pun ikut melakukan perlawanan. Jika Tiger berhasil mencuri barang yang diminta, ia bersedia memberikan berapapun yang diminta Tiger. Meski awalnya ditertawakan, Tiger menjalankan misi ini bersama gengnya tanpa rasa takut. Ia pergi ke pelabuhan Bandaru dan meminta gengnya untuk membakar gudang tempat mereka menyimpan barang-barangnya. Kemudian, mereka pun ikut bergabung sebagai petugas pemadam kebakaran. Dan ternyata isi kotak itu adalah emas batangan. Tiger pun berhasil menyelesaikan misinya dengan mudah yang membuat Yelamanda sangat senang. Kemudian ketika ditanya apa yang diinginkannya, Tiger hanya meminta sebuah kursi kayu. Di mana kursi tersebut merupakan kursi yang digunakan oleh Yelamanda saat ia dan ayah tirinya datang menemui Yelamanda. Sejak saat itu, nama Tiger semakin terkenal, dan ia pun mulai menjalankan misi pencurian lainnya. Namun berbeda dengan yang lain, orang yang ia curi hanyalah pejabat korup dan penguasa jahat. Selain itu, ia sengaja membagikan hasil pencuriannya kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Sehingga hal ini membuat Yelamanda dan Kasih sangat tidak menyukainya. Suatu malam, setelah Tiger dan teman-temannya makan malam, ia kemudian menceritakan rencananya membeli senjata, di mana transaksinya akan dilakukan di kereta menuju pelabuhan Madras.
Kemudian, sesampainya di sana, dia akan mencuri di pelabuhan yang kini dikuasai oleh salah satu gangster. Singkat cerita, saat hendak melancarkan transaksi, datanglah seorang wanita bernama Sarah yang memaksanya melewati gerbang yang dijaga oleh geng Tiger tersebut. Keberanian Sarah membuat Tiger tertarik dan memintanya untuk bertemu dengannya. Tapi, Sarah mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, Tiger datang ke sebuah kampus untuk menemui teman-teman mahasiswanya yang sedang belajar di sana. Selain itu ia juga kembali menemui Sarah yang ia kenal dari teman-teman sekelasnya, karena Sarah juga bersekolah di sana. Setelah itu, Tiger bertemu Sarah. Dia membawa banyak uang dan berkata dia yang mencuri uang lamaran. Sarah pun menamparnya, namun hal ini membuat Tiger semakin penasaran. Suatu hari, Casey mendatangi ayah Sarah untuk melunasi utangnya kepada Yalamanda. Namun karena tidak punya uang, sang ayah minta tempo berapa hari. Dan Casey menyetujuinya, asalkan dia bisa membawa Sarah sebagai jaminan. Namun tiba-tiba Tiger datang dan mengancam akan membunuh Casey jika tetap membawa Sarah. Mereka bahkan sempat bertengkar. Untungnya kepercayaan Yalamanda takut dan meminta Casey meninggalkan rumah mereka. Melihat keberanian Tiger, hati Sarah mulai luluh, dan sejak itu hubungan mereka menjadi lebih baik. Suatu hari, Tiger menjemput seseorang dan menginterogasinya untuk mencuri emas di pelabuhan yang kini dikuasai oleh salah satu gangster. Tak lama kemudian, tiba-tiba Sarah datang dengan wajah sedih. Awalnya Sarah tak berani bicara, hingga temannya Tiger mengatakan, jika Sarah benar-benar hamil saat itu. Sarah kemudian melarang Tiger pergi, karena merasakan firasat buruk. Namun karena rencana sudah dibuat dengan matang, Tiger terpaksa hengkang. Saat itu, Sarah kemudian meminta untuk bertemu kembali di stasiun setelah penyelidikan selesai, karena memutuskan meninggalkan orang tuanya dan memulai hidup baru bersama Tiger. Ceritanya, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mereka tangkap, Tiger pun mulai memasuki kapal sasaran yang akan melakukan pembongkaran. Ia kemudian membuka salah satu wadah dan mengganti simbol kotak dari emas menjadi kotak berisi ikan asli. Setelah itu, saat hendak membawa kotak tersebut dengan mobil, Tiger menyadari bahwa kedua anggota timnya telah tiada. Akhirnya Tiger menyerah dan memutuskan untuk membebaskan anggota timnya. Setelah itu, mereka berangkat menggunakan mobil. Namun mobil mereka berada di zona polisi, di bawah komando Yalamanda karena perampokan sebelumnya. Tiger pun berlari turun dan berlari melewati semak-semak hingga mencapai stasiun, menemukan Sarah yang masih menunggunya. Namun saat hendak menaiki kereta, Casey datang bersama polisi. Mereka menangkap Tiger dan menuduh Sarah bekerja dengannya untuk membawa Tiger melarikan diri setelah perampokan. Di sana Casey kembali menawarkan Sarah untuk bekerja bersamanya mencari tahu di mana Tiger menyembunyikan emasnya. Kalau dia mau, hutangnya akan terbayar, tapi kalau tidak, keluarganya akan mendapat masalah. Sarah yang tak mau dimanfaatkan kemudian bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta yang melintas. Kemudian setelahnya, Tiger juga sempat dipenjara selama 14 tahun, karena semua kasus dan kejahatannya selama ini. Kembali ke masa sekarang, saat itu Rajput menerima surat dari Kale yang menyebutkan bahwa Tiger akan melakukan pencurian di kantor Perdana Menteri India. Dari sana, mereka langsung melakukan pengamanan ketat di kantor Perdana Menteri. Namun tanpa mereka sadari, Tiger menyamar menjadi polisi agar bisa dengan mudah masuk ke dalam ruangan tersebut. Keesokan harinya, ketika Perdana Menteri meninggalkan kantor, Rajput bertemu dengan seorang staf yang membawakan teh untuk Perdana Menteri di kamar. Rajput yang curiga segera memeriksa ruangan itu dan dia melihat apakah Perdana Menteri masih ada di sana. Rajput segera menghentikan barisan yang sebelumnya pergi, karena mengira yang berangkat tadi adalah Tiger. Namun setelah dicek ternyata itu adalah Perdana Menteri aslinya. Sedangkan Tiger adalah orang yang berpura-pura menjadi Perdana Menteri di ruangan kantornya. Untungnya, saat diperiksa, tidak ada barang berharga yang hilang, dan Tiger hanya mengambil sapu tangan dari Perdana Menteri.
Beberapa jam kemudian, saat Perdana Menteri kembali, Rajput mengungkapkan kemarahannya karena telah ditipu oleh Tiger, dan dia pun berjanji akan segera menangkapnya. Namun, Perdana Menteri saat itu punya pemikiran berbeda. Ia menilai seluruh tindakan Tiger merupakan pesan untuk menyampaikan penderitaan masyarakat Setuar-Tupuram tempat lahirnya Tiger. Akhirnya Rajput memutuskan untuk pergi ke desa Setuar-Tupuram untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa tersebut. Saat itu, Rajput melihat polisi dipimpin Cimauli mendatangi Setuar-Tupuram untuk melakukan penggeledahan. Orang tuanya mengatakan bahwa anaknya sedang dalam perjalanan ke kota. Namun tak lama kemudian, polisi membawa anak tersebut keluar dari mobil dalam kondisi lemah dan menembaknya di depan masyarakat karena terlibat dalam komplotan Tiger. Tak hanya itu, polisi juga datang membawa beberapa orang lagi dari Stuart ke Puram untuk dibawa. Namun karena yang terpilih tak mau, terjadilah kejar-kejaran. Setelah itu, Rajput kemudian menemukan Gajala, dan dari situ ia bisa melihat berapa penduduk desa di sana sungguh sangat sederhana dan peduli. Kemudian ia pun mulai mencari informasi tentang situasi desa tersebut. Di sana, Gajala kemudian menceritakan, di mana sebelum di penjara, Tiger selalu berusaha membawa desanya keluar dari kemiskinan. Ia bahkan mengajak beberapa anak untuk mulai bersekolah dan mengenyam pendidikan. Meski menurut kepala sekolah di sana, fasilitas pendidikan sangat kurang memadai. Namun setidaknya mereka bisa belajar sedikit dan tidak buta. Proses ini terus dilakukan Tiger hingga semakin banyak anak yang mau bersekolah dan belajar. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, anak-anak yang sebelumnya diajak sekolah oleh Tiger sudah mulai banyak yang lulus tes masuk perguruan tinggi. Dan semuanya dibiayai oleh Tiger, mulai dari biaya SPP, asrama, dan makanan yang hasilnya adalah panen orang-orang kaya. Dan salah satu muridnya adalah teman Sarah yang kita lihat di awal film sebelumnya. Suatu hari, Tiger mendapat laporan bahwa beberapa muridnya mendapat masalah karena menulis artikel buruk tentang Yalamanda. Awalnya Tiger sangat marah karena hal ini bisa berbahaya bagi mereka. Namun anak-anak asuh yang lain membela mereka, karena mereka juga merasa sudah tidak tahan lagi dengan kejahatan Yalamanda. Dan sejak itu, mereka mulai membuat artikel yang menentang Yalamanda. Setelah Tiger di penjara, Gajala menemui Tiger dan bercerita tentang nasib anak-anak asuh setelah Tiger di penjara. Saat itu, Yalamanda sudah menangkap beberapa mahasiswa yang menulis artikel buruk tentang dirinya. Dan dia memerintahkan Kasih untuk menangani mereka semua. Kasih mengikat ketiga pemuda itu dan menyiksa serta memperkosa saudara perempuannya. Kemudian Kasih memaksa ketiga pemuda tersebut untuk mengatakan apapun yang mereka ketahui tentang emas hilang yang disembunyikan oleh Tiger. Namun, ketika salah satu pemuda tersebut membuka mulutnya, adik perempuannya memilih untuk bunuh diri agar mereka tidak membuka mulut. Dua pemuda berikutnya juga dibunuh oleh Casey. Sejauh ini, hanya tersisa satu pemuda, dan mereka pun memaksa pemuda tersebut untuk meminum obat yang dapat membuat seseorang mengatakan apa yang ingin mereka ketahui. Dan dari situlah pemuda ini berkata, jika semua emasnya telah terkubur, di bawah rel kereta api. Lalu setelah itu Kasih mengikat pemuda itu ke rel kereta. Setelah mendengar cerita tersebut, Tiger sangat marah dan dia memutuskan untuk melarikan diri dari penjara untuk menyelamatkan anak didikannya. Setelah itu, Tiger datang ke markas Yalamanda dan menghajar seluruh kelompok Kia. Kemudian, Tiger menghadapi Kasih, dan dia juga memukulinya dengan cambuk. Lalu dia memotong tangan, kaki, dan kepala Kasih di depan Yalamanda. Setelah itu, Tiger kembali ke desa Setuar-Tupuram. Kedatangannya disambut baik oleh warga desa. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Mani, buru-buru kembali setelah mengetahui Tiger ada di rumahnya. Mani diketahui pernah menyukai Tiger, namun Tiger menolaknya karena merasa bersalah setelah kematian Sarah. Beberapa hari kemudian, penduduk desa berencana menjodohkan Tiger dengan Mani, dan upacara pertunangan mereka akan segera dilangsungkan. Namun tiba-tiba Yalamanda datang kembali ke desa Setuar-Tupuram untuk memaksa mereka menandatangani surat peralihan tanah secara paksa. Tak lama kemudian, Tiger kemudian membawa tas berisi uang untuk melunasi seluruh hutang rakyat.
Ia kemudian mengancam akan menjadikan Yalamande seperti Kasi jika masih berani mengganggu masyarakat. Setelah itu, Tiger melanjutkan pertunangannya dengan Mani, dan beberapa minggu kemudian mereka menikah. Pada awalnya, Tiger masih terus mencuri uang dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berjudi. Namun setelah beberapa bulan menikah, perlahan ia membuka hatinya dan mulai berbicara dengan Mani. Suatu hari saat Tiger sedang menghadiri sidang atas segala perbuatannya selama ini, Tiger melihat Chimaoli melecehkan seorang wanita bernama Jayavani yang menjadi kekasih Jaya Rao. Ia pun menghajar Chimaoli hingga matanya buta. Dan sejak saat itu, Chimaoli menyimpan dendam terhadap Tiger dan mulai membunuh satu demi satu teman Tiger untuk menangkapnya. Tiger sejak itu memutuskan untuk tinggal di hutan. Suatu hari, Yari dan Helamata menemukannya membujuk Tiger agar menyerah dan menjalani proses adopsi. Namun Tiger tegas jika tidak percaya pada polisi dan hakim pengadilan yang korup. Tiger bahkan menyuruh Helamata untuk menjaga istrinya yang akan melahirkan karena tidak bisa menemani istrinya. Di sisi lain, berkat kerja keras Tiger, Helamata yang merupakan seorang pekerja sosial sekaligus teman Tiger perlahan membangun desa mulai dari sektor pertanian, pangan pokok, dan listrik. Beberapa bulan kemudian, Mani yang bersembunyi di sumur kering, yang mau lahir. Mereka mengambil Mani dan memutuskan untuk melahirkan. Namun saat proses melahirkan dimulai, Chimaoli datang dan menghalangi warga desa untuk membantu proses pembuahan istri Tiger. Ia bahkan mengancam akan menembak Helamata tersebut bersama beberapa pengawalnya. Namun Helamata tetap bersedia membantu Mani dan berjanji akan membantu polisi untuk membawa Tiger keluar. Mani kemudian berhasil melahirkan seorang bayi kembar, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Rajput memutuskan untuk pulang dan memberitahu Perdana Menteri tentang semua informasi yang dia dapatkan dari kampung halaman Tiger. Beberapa hari kemudian, Tiger menangkap salah satu anggota Yalamanda untuk mencari tahu keberadaannya dan rencana apa yang sedang mereka persiapkan. Setelah itu, Mani datang menemui Tiger dan membawa bayi mereka. Tentu saja hal ini membuat Tiger sangat senang. Namun ketika Mani mencoba membujuk Tiger agar menyerahkan diri kepada polisi, dia menolak. Setelah itu, Mani kembali ke desa. Kedatangannya sudah ditunggu oleh polisi. Polisi meminta Mani menyebutkan di mana Tiger bersembunyi. Mereka berjanji tidak akan menyerang Tiger dan hanya akan menuntutnya di pengadilan. Namun setelah Mani membocorkan tempat persembunyian suaminya, polisi langsung menyerang tempat tersebut. Meski tertembak, beruntung Tiger berhasil keluar dan dijemput oleh seseorang yang ditemuinya di gudang. Tiger minta dikirim ke markasnya di terowongan. Tak lama kemudian datanglah Jaya Rao dan Jayavani. Jaya Rao berencana mencari bantuan, sedangkan Jayavani ditugaskan untuk menjaga Tiger. Lalu membawa Tiger pergi dan ternyata Jaya Rao sengaja melaporkannya demi uang. Jayavani yang kecewa kemudian menikam Jaya Rao hingga tewas. Di sisi lain, Prangkas sangat marah karena Mani membocorkan tempat persembunyian Tiger. Ia kemudian menjelaskan, seluruh aksi perampokan selama ini dilakukan demi kepentingan warga, karena tanpa mereka sadari seluruh keuntungannya dikelola untuk pendidikan, pertanian, dan pembangunan desa. Tak lama kemudian, Jayavani datang dan mengatakan bahwa Tiger telah berhasil ditangkap oleh Chimaoli. Maka seluruh penduduk desa memutuskan untuk mencari Tiger di pabrik milik Yalamanda. Tiger diikat di pabrik milik Yalamanda. Tidak lama kemudian, Yalamanda kemudian menerima panggilan telepon yang mengatakan bahwa Perdana Menteri India kini mengetahui semua kejahatan Yalamanda, sehingga pemerintah akan menangkap semua orang yang terlibat dengan Yalamanda. Yalamanda yang ketakutan kemudian memerintahkan Chimaoli untuk membunuh Tiger. Namun Tiger saat itu mampu menghindar dan berhasil bertahan dan membunuh Yalamanda. Setelah itu, Tiger berpura-pura mati, dan ketika polisi mendekat, dia terus menghabisi polisi tersebut. Tak lama kemudian, seluruh warga datang. Mani saat itu meminta maaf karena telah mengkhianatinya. Tiger pun memaafkannya, lalu tak lama kemudian ia meninggal karena kehabisan darah. Lalu setelah itu, filmnya selesai. Mungkin sedikit bingung dengan ceritanya sahabat Ojihan, karena kalau nonton film aslinya, banyak yang mundur. Dan sebagainya adegan yang pastinya sangat membingungkan.
Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa subscribe dan like ya. Wassalam.